Halo sedulur Jinglang, selamat datang kembali di channel yang membahas tentang sejarah, mitos, legenda, serta tempat-tempat sejarah yang menjadi kekayaan budaya bangsa Indonesia. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya, sebagai dukungan agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Majapahit merupakan sebuah kerajaan besar yang pernah berjaya di Nusantara dan merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia hingga sekarang. Sebuah kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya ini pernah mengalami masa kejayaan di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan patenya yang terkenal yaitu Gajah Mada. Benda-benda berharga peninggalan kerajaan Majapahit pun juga masih banyak yang tersisa, baik berupa bangunan maupun benda-benda bersejarah, termasuk benda-benda pusaka yang hingga kini masih ada. Tapi sayangnya sebagian itu justru berada di luar negeri. Berikut ini sebagian dari benda-benda peninggalan kerajaan Majapahit. Keris condong campur. Keris condong campur merupakan suatu perlambang keinginan untuk menyatukan perbedaan dan kesenjangan. Condong berarti miring yang mengarah ke satu titik atau bisa bermakna keberpihakan, sedangkan campur berarti perpaduan. Maksud dari condong campur adalah keinginan untuk menyatukan suatu keadaan tertentu. Pada masa-masa akhir kejayaan kerajaan Majapahit terjadi banyak sekali perbedaan yang menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah masyarakat, baik dari aspek agama maupun aspek budaya. Keris condong campur merupakan simbol untuk menyatukan kedua golongan masyarakat tersebut agar terjalin kedamaian dan keharmonisan. Konon, keris condong campur dibuat oleh 100 orang empu dari seluruh penjuru kerajaan secara bersama-sama. Bahan untuk membuat keris ini konon juga diambil dari berbagai tempat, kemudian disatukan menjadi sebilah keris yang pada akhirnya menjadi keris pusaka yang sangat ampuh. Kondisi masyarakat Majapahit tersebut kemudian disimbolkan dengan kisah pertarungan antara keris sabu inten, keris condong campur, dan keris sangkelat. Tapi pada kenyataannya, masyarakat Majapahit tetap menunjukkan perpecahan baik di kalangan masyarakat maupun di dalam istana. Kondisi tersebut menyebabkan kerajaan Majapahit menjadi lemah dan pada akhirnya dapat dikalahkan oleh kerajaan Demak yang baru didirikan oleh Trah Majapahit itu sendiri. Tombak Pataka Sang Dwija Naga Nareswara. Pataka Sang Dwija Naga Nareswara merupakan pusaka dari kerajaan Majapahit yang berbentuk tombak Pataka Nagari sebagai perwujudan dari naga kembar penjaga Tirta Amerta. Tombak ini terbuat dari bahan tembaga yang dibuat pada era kerajaan Singosari yang kemudian diwarisi oleh kerajaan Majapahit. Tombak Pataka Sang Dwija Naga Nareswara merupakan satu-satunya tombak Pataka kerajaan Singosari yang dapat diselamatkan oleh Sang Grama Wijaya pada saat keruntuhan kerajaan Singosari akibat serangan kerajaan Gelang-Gelang. Sedangkan tombak Pataka lainnya berhasil dikuasai dan diboyong ke kerajaan Gelang-Gelang oleh Raja Jayakatwang. Pada tombak Pataka inilah pertama kali dipasang bendera kerajaan Wilwatikta ketika diproklamirkan di hutan Tarik setelah penyerbuan pasukan Tartar dan pasukan Sang Rama Wijaya atas kerajaan Gelang-Gelang.
Bendera tersebut dinamakan Gula Kelapa yang pada akhirnya dijadikan sebagai bendera Sang Saka Merah Putih sampai sekarang. Tombak Pataka Sang Hyang Baruna. Pataka kerajaan Majapahit yang bernama Sang Hyang Baruna berbentuk sebuah tombak pataka nagari dengan dua mata tombak kembar yang berada di atas kepala seekor naga. Pataka ini terbuat dari bahan tembaga dan dibuat pada zaman Kerajaan Singosari dan diwarisi oleh Kerajaan Wilwatikta. Tombak pataka Sang Hyang Baruna biasa dipasang di atas kapal yang memimpin sebuah rombongan ekspedisi untuk menandai adanya seseorang di atas kapal tersebut yang bertindak mewakili raja atau negara. Bendera atau panji-panji yang dipasang bernama Getah-Getih Samudra dengan 5 garis merah dan 4 garis putih sebagai bendera armada militer Singosari dan Majapahit. Bendera tersebut sampai saat ini masih tetap digunakan oleh TNI Angkatan Laut pada kapal-kapal perangnya di perairan internasional dengan nama panji-panji ular-ular tempur. Tombak Pataka Sang Padmanaba Wiranagari. Tombak Pataka Sang Padmanaba Wiranagari atau teratai kemuliaan pembela negeri terbuat dari bahan tembaga dan dibuat pada era Kerajaan Singosari serta diwarisi oleh Kerajaan Wilwatikta. Tombak ini direbut kembali oleh para senopati Singosari di Kerajaan Jayakatwang Kediri. Pasukan ini merasa terluka hatinya dikarenakan Kerajaan Singosari diruntuhkan oleh Jayakatwang ketika mereka tidak berada di tempat, sehingga tidak bisa membela negaranya. Ketika mereka pamit untuk melakukan tindakan perebutan kembali pataka-pataka Singosari sebagai wujud pengembalian kehormatan Singosari kepada Sanggrama Wijaya, para senopati ini sempat tidak diizinkan karena Sanggrama Wijaya masih trauma dengan perang saudara yang baru saja terjadi dengan Raja Jayakatwang yang merupakan saudara sepupu dari Sri Kertanegara yang sekaligus adalah besanya dan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Sanggrama Wijaya dari silsilah kakeknya Nara Singamurti. Tetapi kemudian para senopati, mantan anggota ekspedisi Pamalayu, tetap nekat berangkat setelah berpamitan kepada Prameswari Tribuaneswari, putri pertama Sri Kertanegara dan istri Sanggrama Wijaya. Tribuaneswari tidak menjawab ya atau tidak, tapi hanya bersabda, "Penuhi dharmamu sebagai kesatria." Dan inilah yang menjadi legitimasi bagi para senopati mantan anggota ekspedisi Pamalayu untuk merebut kembali panji pataka peninggalan Singosari yang ada di Daha. Akhirnya para senopati ekspedisi Pamalayu itu berhasil membawa pulang 5 pataka Singosari dan meneguhkan sikap para kerabat di wilayah Daha yang masih bingung harus bersikap mengabdi kepada siapa, bahwa Kerajaan Majapahit adalah penerus dari Kerajaan Singosari yang sah dan penerus Rajasa Wangsa. Pada tombak pataka inilah pertama kali dipasang lambang Kerajaan Wilwatikta. Ada 4 kali perubahan lambang Kerajaan Majapahit yang pernah ditambatkan pada pataka ini. Semua lambang Kerajaan Majapahit bernama Surya Wilwatikta atau Surya Majapahit. Tombak Pataka Sang Hyang Naga Amawabumi. Tombak Pataka Sang Hyang Naga Amawabumi yang artinya naga penjaga keadilan berbentuk tombak naga berbahan tembaga. Semua keputusan dalam pengadilan diambil atas nama raja yang disebut Sang Amawabumi, yang artinya orang yang memiliki atau menguasai negara. Dalam Mukadimah Kutara Manawa atau Undang-Undang Zaman Majapahit ditegaskan demikian. Semoga Sang Amawabumi teguh hatinya dalam menetapkan besar kecilnya denda, jangan sampai salah, jangan sampai orang yang bertingkah salah luput dari tindakan. Itulah kewajiban Sang Amawabumi jika beliau mengharapkan kerahayuan negaranya. Dalam soal pengadilan, raja dibantu oleh 2 orang Dharma Yaksa, yaitu Dharma Yaksa Kasaiwan atau kepala agama Siwa dan Dharma Yaksa Kasogatan atau kepala agama Buddha.
dengan sebutan Dang Acarya. Karena kedua agama tersebut merupakan agama utama di kerajaan Majapahit, maka segala perundang-undangan didasarkan kepada kedua agama tersebut. Kedudukan Dharmayaksa dapat disamakan dengan hakim tinggi. Mereka dibantu oleh 5 orang upapati yang artinya pembantu Dharmayaksa. Mereka disebut dalam beberapa piagam atau prasasti yang biasa disebut dengan Sang Pamegat atau disingkat Samgat yang artinya Sang Pemutus alias Hakim. Baik Dharmayaksa maupun upapati bergelar Dang Acarya. Pada mulanya terdapat 5 Sang Pamegat, yaitu Sang Pamegat Tiruan, Sang Pamegat Kandamuhi, Sang Pamegat Manghuri, Sang Pamegat Jambi, dan Sang Pamegat Pamotan. Kelimanya termasuk golongan Kasaiwan. Pada masa pemerintahan Dyah Hayam Wuruk ditambah dengan 2 orang upapati dari golongan Kasogatan, yaitu Sang Pamegat Kandangan Tuha dan Sang Pamegat Kandangan Rare, sehingga keseluruhan pejabat pengadilan ada 2 orang Dharmayaksa dan 7 orang upapati. Itulah beberapa benda pusaka peninggalan kerajaan Majapahit yang patut kita banggakan, karena negeri ini pernah mencapai puncak kejayaan pada masa kerajaan Majapahit dengan pusaka-pusaka ampuhnya tersebut. Apabila ada kesalahan saya dalam penyebutan nama, gelar, tahun, maupun perbedaan versi, saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.